terus-menerus kedudukan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional. Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hakikat bahasa Indonesia. Ini kita akan membahas mengenai hakikat bahasa Indonesia. Saya masih menggunakan buku referensi dari Kundaru dan Slamet tentang teori dan aplikasi pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar tahun 2013, yang tentunya ini buku yang sangat bermanfaat untuk pembelajaran sehingga kita mengetahui mengenai teori, aplikasi, dan pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar itu seperti apa. Ini ya, Anda dapat membacanya secara langsung. Pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai hakikat bahasa Indonesia. Sebenarnya hakikat bahasa Indonesia itu seperti apa? Di sini dijelaskan menurut Kundaru dan Slamet tahun 2013 bahwa bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Jadi kedudukan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Jadi sudah jelas kedudukannya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. Jadi ketika kita menjelaskan seperti ini, seperti yang ada di channel saya ini, saya menggunakan bahasa Indonesia. Ini karena channel ini berisi tentang media, pembelajaran, bahasa, sastra, yang tentunya lingkupnya lingkup pendidikan. Ini bahasanya bahasa Indonesia. Apalagi ketika kita mengajar di pendidikan, di sekolah dasar, taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA, dan sekitarnya ini, SMA sederajat, kemudian di perguruan tinggi, kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Ketika kita sedang berada di suatu situasi yang resmi, kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi memang kedudukan yang utama adalah bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan sebagai pengembang kebudayaan. Sebagai pengembang kebudayaan tentunya. Bagaimana kita mendudukan bahasa Indonesia ini di dalam kegiatan sehari-hari, apalagi ketika kita sudah masuk ke budaya, dia sebagai pengembang kebudayaan, sebagai pengembang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bagaimana ilmu-ilmu itu yang ada di dalam lingkup kajiannya Anda ini dapat dikembangkan. Ini salah satunya tentu adalah fungsi bahasa Indonesia ini, serta sebagai alat perhubungan dalam kepentingan pemerintah, dalam kepentingan pemerintahan dan kenegaraan. Nah, ini ada jembatan yang digunakan untuk berkomunikasi. Ini di dalam perhubungan, alat perhubungan di dalam kepentingan pemerintahan dan kenegaraan. Ini menjadi dasar ketika fungsi bahasa Indonesia itu di dalam sebagai bahasa negara. Nah, ketika sudah kaitannya dengan negara, kedudukan bahasa Indonesia ini fungsinya seperti tadi, ada sebagai pengantar di dalam proses pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan, sebagai pengembang kebudayaan, sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai alat perhubungan dalam kepentingan pemerintahan dan kenegaraan. Ini adalah fungsi bahasa yang kaitannya sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa sebagai bahasa negara fungsinya seperti itu. Selanjutnya, di sini dijelaskan menurut Kundaru dan Slamet tahun 2013, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, ini kita sudah masuk ke bahasa nasional, yang tadi itu bahasa negara. Sekarang bahasa nasional, yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional. Kita berbangga hati, kita bangga terhadap bahasa Indonesia karena itu sebagai kedudukannya sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai alat pemersatu
berbagai suku bangsa dan latar belakang sosial budaya dan bahasa. Jadi ada berbagai macam suku, ada berbagai macam bahasa daerah. Ini kita bangga karena menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dipahami oleh semuanya. Alat yang digunakan adalah bahasa Indonesia ini. Bahasa tentunya untuk menyampaikan informasi, komunikasi, dan ide gagasan yang dapat diterima oleh setiap orang saat berkomunikasi. Ini kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kemudian sebagai pengembang kebudayaan, sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai alat perhubungan dalam kepentingan pemerintahan dan kenegaraan. Jadi kedudukannya itu saling terkait antara bahasa, kedudukan bahasa sebagai bahasa negara maupun kedudukan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional. Ketika kita sudah memahami bahwa kedudukan bahasa Indonesia ini sangat penting, maka tugas kita adalah menggunakan bahasa Indonesia itu secara baik dan benar, sesuai dengan situasi dan kondisinya seperti apa. Ini anak tentunya di sekolah dasar ini akan menyimak bahasa-bahasa yang kita gunakan, karena posisinya dia sudah bertahap terus-menerus dari keterampilan menyimak, kemudian berbicara, mengungkapkan. Setelah dia menyimak hal-hal yang ada di lingkungannya, dia akan mengatakan, dia akan menyampaikan ide gagasannya melalui keterampilan berbicaranya itu. Kemudian dia juga akan belajar sendiri, membaca hal-hal yang ada di sekitarnya, membaca situasi, kemudian membaca buku-buku referensi, kemudian dia akan menuliskan ide gagasannya itu sesuai dengan pemahamannya. Makanya kita penting untuk melestarikan terus-menerus kedudukan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional. Itu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.